Ya, wacana pembelajaran bahasa asing bagi siswa kelas 1 sekolah dasar menjadi sorotan. Sebelumnya pada sidang tahunan MPR RI 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan penguasaan bahasa asing adalah hal mutlak dan akan mulai diajarkan sejak kelas 1 SD. Langkah ini memicu perdebatan. Apakah fasilitas dan tenaga pengajar sekolah-sekolah dasar di seluruh pelosok negeri sudah benar-benar siap atau justru akan membebani siswa di usia dini? Akankah kebijakan ini menjadi lompatan besar bagi generasi emas atau justru menjadi bom waktu kurikulum pendidikan di Indonesia? Kita membahasnya bersama Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, ada Nunu Suryani. Selamat malam, Prof. Nunu. Selamat malam. Baik. Hadir pula Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji. Selamat malam, Bang Ubaid. Selamat malam, Bang Victor dan juga Prof. Baik. Prof. Nunu, Bang Ubaid, ini sepertinya Presiden kita Prabowo Subianto ini sungguh memperhatikan anak-anak ya, anak-anak sekolah sudah dikasih makanan bergizi. Ini berikutnya adalah ilmu bahasa asing. Tapi kita ingin membahas, kalau saya masih SD saya senang dikasih pelajaran bahasa asing gitu ya. Dari sudut pandang psikologi nih, Prof. Nunu, perkembangan anak-anak di usia kelas 1 kan pasti akan berbeda ya dengan usia mungkin di SMA atau SMP di menengah begitu ya. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan dalam pidato kenegaraan kemarin begitu, dan pembelajaran bahasa asing bagi siswa kelas 1 sekolah dasar ini akan dimulai. Bagaimana respons Kemendikdasmen pada saat mendengar arahan tersebut dipidatokan oleh Pak Presiden kita, Prof. Nunu? Ya baik, terima kasih Bang Victor. Jadi kami tentu menyambut baik ya apa yang tadi disampaikan Pak Presiden. Karena memang arahan beliau itu menunjukkan bahwa ini adalah visi besar untuk menyiapkan SDM Indonesia yang siap bersaing di tingkat global gitu. Nah, ya tentu kami sudah menyiapkan dari sekarang. Saat ini kami juga sedang melakukan pelatihan PKG SDMPI. Jadi karena kita punya sekolah dasar itu di seluruh Indonesia ada 150 ribuan. Dan di seluruh sekolah SD itu baru ada 60.000 sekolah SD yang memiliki guru bahasa Inggris, maka kita masih ada 90.000-nya yang belum ada guru bahasa Inggris. Nah, disitulah kami menyiapkan dengan pelatihan PKG SDMPI, yang mana kami optimalisasikan sumber daya yang ada, yaitu guru-guru kelas SD untuk diberikan kecakapan atau upskilling untuk mampu mengajar bahasa Inggris sesuai dengan level siswanya. Jadi tentu berbeda antara kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6 begitu, Mas. Guru bahasa asing yang tengah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan ini justru bahasa yang paling banyak pasti bahasa Inggris begitu ya. Tapi bahasa asing lainnya apakah akan ada di sekolah-sekolah tertentu, Prof? Iya, saat ini sudah ada Mas Victor. Tapi kita sudah ada kebijakan bahwa mulai tahun 2027 itu bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib untuk SD. Ini tertuang dalam Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Dan menyambut hal tersebut, kami juga menyiapkan bertahap bagaimana setiap guru kelas SD itu mampu mengajar bahasa Inggris sesuai dengan level kemampuan siswanya. Terkait dengan mata pelajaran bahasa yang lain, kami berpikir seperti halnya bahasa Inggris itu dimulai dari pilihan, kemudian akhirnya menjadi wajib. Kalau arahan Pak Presiden tadi ada bahasa-bahasa yang dianjurkan, misalnya bahasa Mandarin dan bahasa yang lain, itu tentu sudah ada sekolah-sekolah yang memberikan mata pelajaran pilihan. Tapi saat ini di peraturan Mendikdasmen yang ada, itu yang akan diwajibkan menjadi mata pelajaran wajib itu adalah mata pelajaran bahasa Inggris. Dari kelas 1 SD atau dari kelas 3 SD per 2027? Dari kelas 3. Kalau untuk yang Mendikdasmen itu kelas 3. Ya. Nah, kemarin Pak Presiden pengennya dari kelas 1 SD begitu ya. Nah, ini Pak Menteri juga kemarin kan sempat menekankan bahwa untuk kelas 1 SD program bahasa asing berupa familiarisasi, pengenalan ya, bukan mata pelajaran wajib yang kaku. Bisa Anda jelaskan, Prof. Nunu, seperti apa panduan teknis asesmennya, lalu bagaimana kementerian memastikan guru-guru di lapangan ini tidak hanya sekedar mengajarkan bahasa untuk sekedar anak-anak hafal saja kosakata dalam bahasa asing tersebut begitu. Bagaimana asesmennya nanti? Ya betul, jadi ini tentu yang menyiapkan kami ada namanya BKPDM ya, salah satu unit utama di Kemendikdasmen yang menyiapkan hal tersebut, atau Badan Kebijakan Bimbingan Dasar dan Menengah. Seperti yang Pak Menteri kami sampaikan bahwa memang untuk SD itu belumlah seperti
Kecapaian pembelajarannya tentu berbeda ya setiap tingkatan SD kelas 1 sampai kelas 6. SD itu sebenarnya dalam pengenalan bahasa Inggris, kalau tadi ada kekhawatiran itu akan membebani siswa dengan apakah nanti akan menambah beban ya buat mereka, tapi sebenarnya cara menyampaikan di SD kelas 1 itu tentu sesuai dengan umurnya. Misalnya ini kami menyadari ini sebuah kekhawatiran, maka pendekatan PKGSD-MBI itu deep learning yang mana sekarang sudah diimplementasikan, itu yang bertumbuh pada tiga pilar, mindful, sadar, meaningful, bermakna, dan joyful, menyenangkan. Nah, di bahasa awal ini SD, misalnya nanti akan diimplementasikan sejak SD ya, seperti arahan Pak Presiden, itu anak tidak akan dijejali dengan tata bahasa atau grammar yang rumit. Pembelajaran akan dilakukan secara menyenangkan melalui berbagai permainan seperti game-based learning, lagu, bercerita, aktivitas fisik. Intinya pada kelas 1, 2 SD itu sebenarnya yang diharapkan adalah ada penguatan literasi dasar, yang mana itu fokusnya pada kemampuan membaca, menulis, memahami bahasa Indonesia dulu, baru adaptasi siswa mengatasi transisi anak yang masuk sekolah dengan beragam penguasaan bahasa ibu dan bahasa lokal, baru ada fondasi kognitif, yaitu membangun struktur berpikir yang matang sebelum pengenalan bahasa asing secara formal. Jadi memang usia itu belumlah sampai harus mereka mengenal grammar dan lain sebagainya. Jadi berbagai metode yang joyful itu bisa diimplementasikan, Mas Victor. Oke, ini metode joyful itu seperti taman kanak-kanak juga mungkin diajarkan ya, lagu anak-anak dalam bahasa Inggris juga kerap dinyanyikan begitu. Saya mau ke Bang Ubaid. Bang Ubaid, dari sudut pandang psikologis perkembangan anak-anak di anak usia kelas 1 SD kan berbeda ya dengan anak-anak kelas 6 SD begitu. Ini kan kalau usia 1 SD anak-anak cenderung fokus untuk membaca, menulis, berhitung, calistung begitu. Tapi ketika ada bahasa asing, ini berarti ada kemungkinan anak akan mulai ada PR baru untuk mereka untuk menghafal bahasa asing termasuk kosakatanya. Nah, di usia kelas 1 SD ini tepat tidak atau justru berisiko membebani anak usia dini nih, Bang Ubaid? Begini Bang Victor ya, keinginan Presiden ini tentu ingin bagaimana supaya pelajar-pelajar Indonesia ini juga berwawasan global dan juga go internasional gitu ya. Seperti disampaikan oleh Prof. Nunuk tadi juga, ini bagian dari tantangan di dunia pendidikan termasuk Kemendikbudmen bagaimana mengelola sekolah-sekolah yang ada hari ini gitu. Nah, berdasarkan fakta dan juga data yang hari ini terjadi, tentu ini tantangan yang sangat berat sekali ya, karena sekolah dasar ya, anak-anak SD kita punya tantangan yang sangat serius soal kemampuan membaca ya, bahkan membaca bahasa Indonesia ya, atau menulis bahasa Indonesia ya. Kalau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah belakangan ini kan melakukan beberapa pengukuran ya, termasuk tes kemampuan akademik ya. Contoh yang selama ini sudah dipraktekkan beberapa tahun ya, soal bahasa Inggris ya. Hasil kemampuan anak-anak Indonesia, kemampuan bahasa Inggrisnya kan masih sangat kurang sekali ya. Bahkan rata-rata nasional skornya itu di angka 24 ya, dari 0 sampai 100. Nah, angka 24 ini kan sangat jauh sekali dari kemampuan ideal yang harus dicapai gitu ya. Karena itu memberikan tambahan pelajaran bahasa asing di luar bahasa Inggris ya, yang saat ini kondisinya juga masih penuh dengan tantangan, ditambah Rusia, Mandarin, Portugis dan seterusnya. Ini menurut saya kalau diharuskan, kalau diwajibkan di jenjang pendidikan dasar ini kurang tepat ya gitu. Karena tidak hanya soal bahasa Inggris ya, kemampuan berbahasa Indonesia saja ya. Kalau kita bandingkan soal kemampuan literasi anak Indonesia dengan bahasanya masing-masing, kalau kita bandingkan dengan negara-negara OECD ya, terakhir 2022 ada program International Student Assessment, itu kan kita ketinggalan jauh ya. Bahkan anak-anak usia 15 tahun ya, anak-anak yang duduk di bangku SMP, itu kemampuan membacanya saja masih sangat buruk sekali ya, ketinggalan, bahkan belum mencapai rata-rata yang mestinya
bisa diraih oleh anak-anak di negara OECD ya. Dan kalau berdasarkan skor PISA ya, kemampuan literasi anak Indonesia itu 75%, itu mereka masih berada di bawah rata-rata ya. Kemampuan membacanya mereka belum baik ya. Bahkan kabar banyak viral ya, tidak hanya di bangku SMP ya, SMA saja banyak anak-anak Indonesia yang membaca saja masih belum bisa ya, masih belum bisa memahami. Dan tentu ini bagi Prof. Nunu dan juga Kemendikbud tentu tantangan yang sangat berat bagaimana menyiapkan guru-guru yang punya kemampuan berbahasa asing ya. Guru yang ada hari ini guru bahasa Indonesia saja. Itu kalau kita lihat uji kompetensi guru, asesmen nasional, hasil TKA itu masih jauh sekali dari rata-rata yang mestinya dicapai oleh guru-guru kita gitu. Tentu kalau ada tantangan guru-guru asing yang lainnya, tentu ini akan sangat merepotkan. Dan kalau dipaksakan di jenjang SD, saya khawatir literasi bahasa Indonesia tidak tercapai, bahasa Inggris tidak tercapai, dan juga bahasa-bahasa asing lain selain bahasa Inggris tidak tercapai gitu ya. Karena kita lihat kesenjangan mutu antar sekolah di Indonesia ini sangat besar sekali. Bang Ubaid, ada satu lagi, bahasa ibu, bahasa daerah yang kerap dilupakan oleh anak-anak kita ya, di masa sekarang memang sangat sulit sekali. Kalau yang di kampung-kampung mungkin akan diajarkan dari budaya sendiri, seperti dari Jawa Barat ada bahasa Sunda, ada bahasa apalagi di daerah lain begitu ya. Bang Ubaid dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia pada intinya menyambut baik arahan Presiden Prabowo Subianto jika bahasa asing mau diajarkan kepada siswa kelas 1 SD ya Bang ya, atau dengan syarat tertentu, atau lebih baik tidak perlu, Bang Ubaid? Kalau menurut saya di jenjang ini tidak perlu di jenjang SD ya. Bahwa kemampuan bahasa asing ini penting itu bisa di SMP atau SMA. Menurut saya belajar bahasa asing itu tidak perlu sampai 12 tahun gitu ya. Saya pikir tidak perlu waktu yang sepanjang itu. Jadi SD ini cukup untuk literasi dasar ya. Memahami bahasa Indonesia termasuk bahasa daerah tadi juga sangat penting, karena itu bagian dari muatan-muatan lokal, bagian dari historis bagaimana mereka berada. Ya, contoh kecil saja ya, jangankan berbahasa Indonesia, orang Jawa bicara Jawa yang baik dan menulis aksara Jawa aja pada nggak bisa ya. Orang Makassar nulis dengan bahasa lokal Makassar, orang Lombok dengan bahasa Lombok itu sudah sangat jarang sekali di Indonesia. Karena itu menurut saya untuk jenjang SD ini sebaiknya tidak ya. Tapi saya setuju kalau nanti jenjang menengah dan seterusnya itu, karena nanti kalau tadi saya nyimak penjelasan Prof. Nunu tadi kan nanti ada anak-anak sudah mencapai kemampuan dasar atau punya tujuan misalnya akan studi ke luar negeri lah. Saya pikir itu pembekalan di jenjang menengah itu jauh lebih baik daripada harus dimulai dari kelas 1 SD. Prof. Nunu, bagaimana nih tanggapannya Prof. Nunu ketika Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia sudah bicara kalau misalkan mewakili mungkin dari mereka bahwa terlalu dini rasanya bahasa asing diajarkan kepada anak-anak mulai kelas 1 SD, bahkan nanti 2027 di kelas 3 SD ya Prof. Nunu ya. Kira-kira adakah metode yang akan dilakukan oleh Kemendikbud di sekolah-sekolah supaya anak-anak ini juga tidak serta-merta mengesampingkan kecintaan mereka atau rasa fasih mereka terhadap bahasa Indonesia, bahasa nasional maupun bahasa ibu di daerahnya, Prof. Nunu? Iya, terima kasih Bang Victor. Jadi kalau menurut saya justru kalau sudah lewat pendidikan dasar itu terlambat untuk mengenalkan bahasa ini ya, karena sebenarnya bahasa asing itu dapat dikenalkan bahkan sejak kelas 1. Namun tadi ya, seperti ada tahapan-tahapan yang harus diikuti. Kenapa? Karena usia anak kelas 1 itu adalah usia yang cukup baik. Usia yang paling mudah bagi mereka untuk membangun kepekaan bunyi, keberanian berbicara, dan kosakata dasar. Namun demikian, bahwa betul apa yang disampaikan oleh Bang Ubaid tadi, seperti yang tadi saya sampaikan, kelas 1 SD itu bukan mulai diajarkan seperti grammar atau yang lain ya, tapi ada 3 tahapan penting sampai mencapai kelas 3 itu anak belajar bahasa Inggris. Seperti yang tadi kekhawatiran Bang Victor dan Bang Ubaid itu betul sekali, bahwa yang paling penting adalah penguatan literasi dasar dulu, itu kelas 1-2 SD. Lalu baru adaptasi siswa, dia dikenalkan bahasa ibunya, dia sudah fasih dan paham betul dengan bahasa Indonesia, memahaminya. Baru disitulah di usia kelas 1-2 itu pondasi kognitif mereka membangun struktur berpikir yang matang sebelum pengenalan bahasa yang formal. Jadi memang seharusnya lebih cepat diperkenalkan lebih baik, karena itu tadi usia yang paling mudah buat kita untuk mengenal
bahasa-bahasa yang keberminatan anak tersebut. Oke, Gitu. kelas 1 SD rasanya oke lah untuk belajar bahasa asing atau bahasa Inggris saja sebut untuk tahu bagaimana cara menyapa seorang ayah, daddy, mother, mommy, kayak gitu ya Bu ya. Prof, Betul. tantangan terbesar yang disoroti DPR RI di Komisi 10 adalah kelangkaan guru yang kompeten untuk bahasa asingnya begitu ya. Sebenarnya pembelajaran bahasa asing di sekolah ini sudah dilakukan dulu di SMA juga ada kelas ilmu pengetahuan alam, ada kelas IPS, ilmu pengetahuan sosial, ada juga kelas bahasa. Namun sayangnya seperti di sekolah saya, ketersediaan guru bahasa asing selain bahasa Inggris, Perancis ada tapi bahasa lain tidak ada begitu. Ini jadi masalah. Kan tadi dikatakan bahwa masih ada puluhan ribu sekolah yang belum ada guru bahasa Inggris di sekolah begitu ya Prof ya. Kira-kira ini akan dikejar sampai kapan dan bagaimana nih? Karena bimbingan teknisnya juga sudah jalan atau belum? Seperti apa Prof? Ya, jadi ini kita sudah menyiapkan sejak tahun 2023 ya, ketika tahun 2027 itu akan diwajibkan untuk siswa SD. Kami sudah menyiapkan, sudah punya peta jalan atau roadmap-nya, di mana ketika tahun 2027 itu bahasa Inggris menjadi wajib. Kami menyadari bahwa kalau mengajar bahasa Inggris di SD itu kan tidak tujuan CP-nya itu tidak untuk sampai ngerti grammar gitu ya, tapi dia bisa melakukan percakapan sederhana, percakapan sehari-hari, dia bisa mendengar orang berbicara bahasa Inggris, dia memahami begitu. Sehingga kami kalau misalnya harus memenuhi guru bahasa Inggris setiap satu SD, kita punya 150.447 SD. Kalau mau satu SD ada guru mapel bahasa Inggris, maka kita perlu mengangkat 90.447 guru bahasa Inggris. Sehingga setiap SD ada satu guru mapel. Namun karena CP untuk pembelajaran bahasa Inggris kelas 1 2 itu masih bisa diberikan kepada siapa saja guru kelas mereka, maka yang kami lakukan secara bertahap itu mulai tahun 2025 itu sudah menyiapkan regulasinya, sudah siap dari tahun 2025 lalu 2026 ini kita fokus untuk melakukan peningkatan kompetensi mengajar bahasa Inggris untuk guru kelas. Jadi setiap guru kelas kita tingkatkan upskilling 126 JP dengan metode in on in agar mereka bisa mengajar, dan ini sudah ada buktinya Bang Victor. Jadi kami sudah melakukan, mereka bisa testimoni bahwa mereka yang semula guru kelas sekarang bisa mengajar bahasa Inggris kepada anak-anaknya. Tahun 2027 kami sudah menuntaskan kuota 90.447 tadi. Insya Allah tahun depan ketika ini wajib, maka setiap SD kelas 3 itu sudah mulai guru-guru kelasnya siap semua se-Indonesia itu mengampu bahasa Inggris. Oke. Pak Presiden, pemerintah juga, Prof. Nunu, Pak Presiden juga sempat bilang ya, ada kemungkinan nih kalau misalkan kita akan mengumpulkan guru-guru terbaik kita yang ada di Indonesia untuk mengajar bahasa asing kepada anak. Tapi juga membuka opsi kerjasama pengajar dengan dari negara sahabat begitu ya. Ini akan dilakukan atau tidak nih sepertinya nih, Prof? Iya, jadi kita sudah menginisiasi itu ya, Pak Menteri ini kan punya, kita Kemendikbudristek itu ada prinsip pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta. Saat ini kami sudah menggandeng bahkan dengan British Council, kemudian dengan ECVETA, dengan Relo, dengan Cambridge, dengan Teflin itu untuk berkolaborasi. Mereka berkontribusi kepada negara kita, berkolaborasi untuk membantu. Dan kalau tadi Pak Presiden menyampaikan akan memanggil guru-guru terbaik, kami saat ini sedang menyiapkan studio guru seperti arahan Pak Presiden. Yang mana di studio guru itu kita bisa menghadirkan guru-guru terbaik dan kemudian mereka bisa mengajar di seluruh Indonesia dengan papan interaktif digital yang sudah didistribusikan ke seluruh sekolah di seluruh Indonesia. Oke, Bang Ubaid dari JPP ini ada opsi dari pemerintah membuka kesempatan, kita undang saja orang-orang dari negara tetangga untuk mengajari anak-anak didik di Indonesia begitu ya. Apakah ini kan tantangan terbesar adalah distribusi guru ya. Distribusi guru juga mungkin ada yang masih belum merata antara kota besar dan kota-kota kecil, termasuk diantaranya daerah 3T atau tertinggal, terdepan dan juga terluar. Bagaimana Anda melihat solusi dari pemerintah tentang opsi bagaimana melibatkan orang-orang atau guru-guru dari negara tetangga nih? Saya hanya mengkhawatirkan ya, jangan-jangan program ini sekedar dilaksanakan. Jadi kami mendorong supaya Kemendikbudristek juga melakukan quality control terhadap kualitas jika program ini dijalankan gitu ya. Karena yang ada selama ini banyak sekali program yang dijalankan, tetapi ketika quality controlnya itu lemah, maka hasil belajarnya itu tidak seperti yang diinginkan ya. Seperti tadi yang saya sampaikan,
kemampuan bahasa Inggris anak-anak kita ketika Kemendikbudrismen melakukan tes kemampuan akademik ternyata masih sangat buruk sekali ya gitu. Lah, bagaimana di era Kemendikbudrismen yang sekarang dengan Prof. Nunu ini dengan melatih banyak guru juga harus memastikan bagaimana proses pembelajaran ini harus benar-benar berkualitas. Termasuk juga bagaimana melibatkan guru-guru asing ya. Ini juga harus penting untuk dilakukan banyak pertimbangan ya, karena di beberapa tahun yang lalu juga sudah ada pelibatan guru asing ini ya. Tetapi itu membuat kecemburuan sosial dan juga ketimpangan terhadap guru-guru yang lain. Guru-guru dari luar negeri ini digaji dolar yang sangat besar oleh pemerintah Indonesia. Tetapi di sisi lain, kesejahteraan guru-guru Indonesia masih sangat miris ya, masih sangat rendah. Tentu Prof. Nunu dengan tim guru se-Indonesia itu punya tantangan bagaimana meningkatkan ya kualitas guru yang hari ini masih belum mencapai rata-rata nasional. Bagaimana proses pembelajaran, kemudian pendidikan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, juga bahasa asing yang lain, itu bagaimana benar-benar berkualitas ya. Tidak hanya sekedar mereka berangkat ke sekolah belajar bahasa asing, tapi ketika Kementerian melakukan asesmen, tes soal capaian belajar, tapi ternyata masih sangat buruk. Lah, saya pikir angka 24 ini menjadi angka yang perlu direfleksikan ya. Kalau di era dulu angka 24 itu nggak naik kelas gitu. Nah, kalau kemampuan bahasa Inggris anak-anak aja skornya masih 24, upaya-upaya lain yang sangat banyak dari, tentu tidak hanya dari sisi gurunya ya, soal sarana, soal evaluasi yang mendalam, soal pembelajaran mendalam, ini harus benar-benar dipraktekkan di lapangan supaya niat baik ini tidak hanya sekedar dilaksanakan secara formalitas di sekolah-sekolah, tetapi juga benar-benar secara substansial dan juga hasil nanti bisa tercapai dengan baik. Baik, ini sepertinya memang setiap program Pak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, pasti ingin bermanfaat bagi semua lapisan begitu ya. Ada lapangan pekerjaan yang terbuka. Mungkin dalam program ini juga Prof. Nunu ada lapangan pekerjaan baru yang bisa terbuka. Mahasiswa-mahasiswi sastra mungkin yang akan dilibatkan atau seperti apa, kita tidak tahu ke depan seperti apa. Prof. Nunu dan juga Bang Ubaid, kita punya pertanyaan terakhir. Yang terakhir adalah, Prof. Nunu dulu. Kira-kira siapkah pemerintah kita, Kemendikbudrismen mungkin sudah tahu ya, anggaran pendidikan untuk persiapan program pembelajaran bahasa asing sejak usia kelas 1 SD, akankah ini berjalan dengan baik, cepat, dan juga tepat? Ya, kalau dari Kemendikbudrismen optimis ya, karena memang kami sudah menyiapkan dari lama. Dan untuk pelatihan saat ini pun di tengah anggaran yang terbatas, kami juga mengalokasikan 36 miliar untuk bisa meningkatkan kompetensi guru-guru tadi. Itu sudah setelah melalui efisiensi. Artinya memang kami serius untuk mewujudkan, merealisasikan harapan Pak Presiden bahwa anak-anak Indonesia itu siap bersaing di tingkat global dengan penguasaan bahasa asing. Dan ini sudah kita lakukan secara bertahap. Oke, baik. Bang Ubaid dari JPPI, ini kan soal skala prioritas nih, kira-kira menurut Anda, kalau tadi Anda mungkin belum setuju untuk kelas 1 SD jangan dulu diajarin deh bahasa Inggris, tapi kita tahu bahwa ada banyak sekali program pemerintah di bidang pendidikan, adanya revitalisasi puluhan ribu sekolah dalam bentuk fisik, dan juga hal-hal lainnya, termasuk kebijakan memasukkan kurikulum bahasa asing ini, begitu ya. Apakah sebaiknya anggaran difokuskan terlebih dahulu untuk hal-hal yang lebih urgent, atau seperti apa dari JPPI? Ya, kalau kita menyimak pidato Presiden kemarin ya, itu belum ada perubahan secara signifikan terhadap alokasi dana pendidikan ini untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan ya. Termasuk kemarin usai pidato Presiden juga Menteri Keuangan juga menyatakan bahwa di 2027 belum ada alokasi perubahan alokasi MBG yang tidak bersumber dari anggaran pendidikan ya, sehingga di 2027 masih ada 240 triliun anggaran pendidikan yang akan digunakan untuk MBG. Nah, seperti tahun 2026 kita punya problem dan juga tantangan serius di lapangan soal anak yang tidak sekolah karena biaya masih jutaan, kemudian sekolah-sekolah rusak juga mendesak untuk dibangun, termasuk di Jakarta ternyata banyak sekolah rusak yang jaraknya dekat sekali dengan Istana Negara, dan juga soal kesejahteraan
dan juga kualitas guru ini yang menjadi sangat penting, bagaimana resource sumber daya anggaran pendidikan ini dialokasikan untuk peningkatan mutu guru dan juga kesejahteraan gitu. Nah, kalau menurut saya bercermin dari apa yang terjadi di 2026, kemudian pernyataan Menteri Keuangan dan juga pidato Presiden kemarin, kami berkesimpulan bahwa belum ada ya alokasi perubahan yang cukup signifikan bagaimana supaya anggaran pendidikan yang 20% yang rencananya 2027 itu lebih dari 800 triliun, ini ada kenaikan sekitar 100 triliun, itu menyasar pada kebutuhan yang penting dan mendesak untuk sektor pendidikan, baik terkait dengan guru, sarana prasarana maupun anak-anak tidak sekolah ini. Karena itu kami berharap, karena ini belum menjadi sebuah keputusan ya, pemerintah bisa melakukan realokasi ya anggaran supaya 800 itu lebih difokuskan pada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak tadi, soal kualitas guru dan juga kesejahteraan, soal sarana dan prasarana, juga pembiayaan anak. Dan juga ini Bang, soal kualitas pendidikan, banyak sekali suara-suara bahwa selama ini udah sekitar puluhan tahun dana BOS ini nggak pernah juga dinaikkan oleh pemerintah. Sementara kebutuhan termasuk tadi soal peningkatan kualitas proses belajar sekolah, peningkatan kapasitas guru itu butuh sekali dukungan dari dana BOS. Jadi saya pikir ketika dana anggaran pendidikan dinaikkan, juga anggaran BOS juga harus dinaikkan. Ya. Mungkin harus ada cetak biru dan harus ada roadmap yang lebih tepat lagi, lebih jelas lagi, dipertimbangkan matang-matang apakah pembelajaran bahasa asing untuk kelas 1 SD ini bisa dijalankan atau tidak. Tapi semangat untuk Kemendikdasmen, Prof. Nunu dan teman-teman. Bang Ubaid juga terima kasih atas masukannya, mungkin jadi catatan kepada pemerintah ya, Prof. Nunu. Terima kasih banyak Prof. Nunu dan Bang Ubaid sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, sehat selalu Prof. Nunu, Bang Ubaid. Terima kasih. Selamat malam, terima kasih Prof. Nunu dan